Sobat Parekraf, Monumen Nasional atau Monas bukan hanya simbol kemerdekaan Indonesia, tapi juga menyimpan sejarah luar biasa di dalamnya. Di video ini, kita akan menjelajahi Museum Sejarah Nasional dan menikmati pemandangan spektakuler dari puncaknya. Yuk, ikuti perjalanan ini! Like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and reckless, we'll take this way. Kali ini yang akan memandu kita untuk berkeliling di Monas, ada Bang Aziz. Halo Bang. Halo Sobat Parekraf, perkenalkan nama saya Abdul Aziz sebagai pemandu wisata di Monas. Sekarang kita berada di salah satu bagian yang ada di Monas, namanya Ruang Museum Sejarah. Di Ruang Museum Sejarah ini terdapat 51 diorama yang menceritakan tentang sejarah singkat peradaban bangsa Indonesia dari masa purba sampai ke masa yang sekarang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan salah satu bagian yang menarik di diorama yang ada di Ruang Museum Sejarah Monas ini. Silakan. Ini adalah diorama di mana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Pembacaannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di halaman rumah Bung Karno. Gambaran di mana Bung Karno sedang membacakan naskah proklamasi di halaman rumahnya. Lanjut yang kedua, ini adalah pengesahan Pancasila dan Undang-Undang sebagai dasar negara Indonesia. 18 Agustus tahun 45, Pancasila dan Undang-Undang ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia, sekaligus menjadikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama Soekarno-Hatta. Lanjut lagi, ini adalah hari lahir ABRI, 5 Oktober tahun 45. Diorama ini menceritakan atau menggambarkan tentang apel pagi yang dilaksanakan oleh ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman di halaman Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini juga Bang Aziz lagi ada tamu dari pelajar tingkat sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6. 9, betul. Selesai. 3 komandan rakyat ini untuk mengusir Belanda yang masih ada di tanah Papua. Oke, baik Sobat Parekraf, sekarang kita lagi ada di Ruang Kemerdekaan, di mana Ruang Kemerdekaan ini ruangan yang spesial di Monas. Di sini terdapat 4 atribut kemerdekaan. Yang pertama, pintu gapura kemerdekaan. Yang kedua, burung Garuda Pancasila yang sangat besar. Di baliknya lagi, nanti ada tempat penyimpanan duplikat bendera merah putih. Dan di sebelah kanan saya ada peta kepulauan Indonesia. 3 diantaranya terbuat dari perunggu dilapis oleh emas, di mana emas di ruangan ini sendiri mencapai 22 kg. Emas aslinya ya, tapi bukan di tahun 45-nya, 17 Agustus tahun 45, tapi direkam ulang 5 tahun berikutnya di tahun 50 gitu ya. Yang di depan kita ini namanya pintu gapura kemerdekaan. Terbuatnya dari perunggu dilapis oleh emas. Beratnya 4000 kilo pintunya. Ya. Jadi perunggu lapis emas. Yang emasnya itu yang berbentuk wajah barong. Ya, yang berbentuk wajah barong, salah satu kesenian dari Bali. Yang di jidatnya ini ada namanya bunga Wijaya Kusuma dari Cilacap, Jawa Tengah, yang melambangkan perdamaian. Di dalam mulutnya ini ada naskah proklamasi, tapi bukan yang asli, duplikat ya. Diduplikat 4 kali lebih besar daripada yang aslinya. Walaupun duplikat, tetap dilindungi kaca anti peluru. Yang aslinya ada di Istana Negara berikut dengan bendera merah putih yang asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati gitu. Baik, sekarang kita lagi ada di sisi utara di Ruang Kemerdekaan, di mana terdapat peta kepulauan Indonesia yang terbuatnya dari perunggu dilapis oleh emas gitu. Waktu Monas dibangun, Provinsi Indonesia baru 26. Provinsi yang ke-26 namanya Irian Jaya. Makanya ada tangga-tangga Monas berjumlah 26 anak tangga. Satu tangga mewakili satu provinsi Indonesia. Sekarang jumlahnya ada 38 provinsi. Sekarang kita lagi ada di sisi yang berikutnya, di mana ini salah satu tempat yang tidak dilapis oleh emas di Ruang Kemerdekaan. Di
Di sini terdapat tulisan naskah proklamasi dan di bawahnya ini ada vitrin tempat penyimpanan duplikat bendera merah putih. Setiap tanggal 17 Agustus, prosesi pengambilan bendera merah putih dari Monas ke Istana Negara untuk dikibarkan pada saat acara 17-an. Baik Sobat Parekraf, sekarang kita lagi ada di pelataran Puncak Monas, batas kunjungan yang paling tinggi. Sekarang kita di ketinggian 115 meter, di mana kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta sejauh atau seluas mata memandang. Di puncak Monas, terdapat lidah api yang melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Lidah api ini dilapisi oleh emas seberat 50 kg, menjadikannya salah satu daya tarik utama. Selain menyimpan sejarah, Monas juga menawarkan keindahan tak tertandingi. Dari puncaknya, di ketinggian 115 meter, kamu bisa menikmati pemandangan kota Jakarta secara 360 derajat, terutama Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hingga Gedung Pencakar Langit. Semua terlihat jelas dari sini. Museum Sejarah Nasional dan Puncak Monas adalah dua pengalaman yang tidak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke Monas. Kedua tempat ini bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga menyuguhkan keindahan yang luar biasa. Jadi, kapan kamu akan ke sini?